Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, ketemu lagi. Halo. Ya ampun. Lagi makan apa sih, Jeng? Enak banget kayaknya. Tadi dapat permen. Dapat permen hadiah. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kita sebagai wanita-wanita harus terbuka dengan keuangan kita, baik itu dari yang kecil sampai yang besar. Jadi bukan masalah nominalnya, tapi keterbukaan kita kepada pasangan kita, betul? Ayo ngaku, sudah melakukannya mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana itu kita dapat terapkan dari sisi kekristenan, dari nilai-nilai Alkitabnya. Benar ya, Jeng An ya? Nah, ini dia pakarnya yang akan mengupas habis tentang secara Alkitabiah. Silakan, Jeng An. Pakar, ntar gue dimarahin sama Pase dong. Pas habis. Yang pakar tuh Jeng Roli lah. Tapi gue tertarik gitu. Kita diskusi aja kali ya. Diskusi ya untuk semua. Boleh komentar. Ya, boleh kasih komentar. Saya tertarik dengan yang namanya, kita kan baru memperingati hari Pentakosta, betul ya? Betul. Kenapa sih Roh Kudus harus turun gitu? Pada saat Yesus naik ke sorga, ya kan? Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan. Itu hari ke-50 kan? Hari ke-50. Sebenarnya kalau masalah keterbukaan keuangan itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif, menjadi pemicu pertengkaran. Karena pasti ada sesuatu yang di dalam hati kita yang kita nggak setuju, kita nggak suka, gitu. Ya, banyak alasan gitu yang kita bisa kemukakan kepada pasangan kita. Tapi kalau kita berbicara tentang firman, ya, maka segala sesuatu perintah Tuhan itu pasti bisa dikerjakan. Ya, perintah itu Tuhan kasih, nggak mungkin nggak bisa kita lakukan. Gitu, bisa dilakukan. Makanya karena konflik itu ada di dalam hati kita, kita perlu Roh Kudus. Gitu. Coba deh kita baca dalam Yohanes 16. Aku sebenarnya kalau teman-teman semua Woman of God, pendengar Woman of God bisa baca dari Yohanes 16 itu ayat dari 4b sampai ke-15 ya, tapi kita kan nggak punya banyak waktu, ya nggak sih? Karena aku yakin nih banyak perdebatan nih masalah keuangan, ya kan? Jadi kita ngomongnya berdasarkan firman Tuhan saja. Firman Tuhan ngomongnya gimana di Alkitab kita. Coba kita lihat di ayat yang ke-8 aja. 8 dan 9 deh. Aku bacain boleh ya?
Ayat ke-8 begini. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, itu nanti akan dijabarkan di ayat ke-10. Kalau kebenaran bagaimana? Kalau penghakiman bagaimana? Intinya yang aku mau bilang bahwa keterbukaan itu sangat berhubungan, kalau misalnya kita perempuan, itu berhubungan dengan tunduk kepada suami. Itu kan perintah firman untuk perempuan. Jadi jangan dibalik, kadang-kadang kita lempar lagi ke suami, betul nggak? Contoh nih, suami istri berantem, nggak mau tunduk sama suaminya. Lalu si istri ngomong gini, suaminya ngomong gini, kamu kan harus tunduk sama suami. Si istri ngomong, ya kamu juga harus mengasihi. Padahal itu adalah dua konsep atau perintah Tuhan yang berbeda. Artinya diberikan kepada suami apa, kepada istri apa. Tapi karena konflik, ini namanya perang ayat. Ini namanya betul, perang ayat. Perang ayat. Konflik, perintah Tuhan itu pasti menghasilkan konflik. Ya kan? Karena perintah Tuhan itu sebenarnya kita nggak mau taat kita. Kalau janji pasti baik, semua mengaminkan. Benar sih, kalau janji nggak perlu didebat, semua orang menikmati janji Tuhan, ya nggak? Tapi kalau perintah, ujung-ujungnya kan harus taat, ya dong. Nah ini menghasilkan konflik. Kenapa? Karena memang tubuh lemah, jiwa penuh roh penurut kan begitu ya. Nah makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini membuat kita taat. Jadi kalau misalnya masalah keuangan, kalau dibilang ia datang akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu dosa loh kalau kita nggak taat kepada suami. Jadi kalau misalnya perintah itu dilanggar, ya perintah itu dilanggar, menurut Alkitab itu dosa. Dan dosa itu menurut Alkitab kita adalah sesuatu yang serius. Ya membuat kita tidak menikmati. Upah dosa maut. Upah dosa maut, tidak bisa menikmati surga yang sudah Tuhan siapkan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ini duit gue yang kerja, gue nggak perlu terbuka. Ternyata sebagai seorang wanita kita sudah berdosa loh. Itu menurut Alkitab gitu. Jadi kenapa kita perlu bersyukur kita punya roh penghibur yang menginsafkan dosa supaya kita ini memberikan ruang begitu luar biasa kepada Roh Kudus membuat kita berbeda. Nah, gue tertarik nih dengan ayat yang ke-9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Artinya kalau Yesus nggak bangkit, nggak naik ke sorga, kita nggak dikasih kesempatan untuk mencerminkan Kristus di dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita, ceritanya begitu. Jadi kalau kita bilang kita adalah wanita-wanitanya Tuhan, berarti kita harus mencerminkan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk jujur kepada pasangan. Walaupun sulit, pasti sulit karena memang ada konflik. Kalau udah masalah perintah Tuhan pasti konflik. Ya. Makanya kita perlu roh penghibur. Itu menurut gue sih. Ya, setuju. Tapi juga ini kan dari kitanya ya, kita jujur. Tetapi kita juga harus menginikan mengempatikan ke suami juga harus jujur, ya kan? Harus dong. Ya, makanya ini keterbukaan kedua belah pihak lah, ya, yang pada akhirnya bisa membuat sesuatu yang bener loh. Ini aku dari dulu tuh selalu bilang begini, kalau nasihat aku kepada orang yang baru married nih ya, aku bilang begini ya, kalau kalian sudah bersatu, jangan coba-coba umpetin uang kalian di dalam dompet di mana sehingga pasangan kalian nggak tahu. Itu berkat nggak akan tercurah karena udah ada unsur kebohongan di dalam situ. Ya. Betul. Sementara berdoa, sama-sama berdoa, minta berkat. Nah, berkat sesama aja dia nggak tahu nih suami punya berapa. Ya, memang kan gini. Pokoknya saya kerja, yang penting lo gue kasih deh gitu. Sebenarnya sih bukan masalah gitunya ya, masalah keterbukaan lah gitu. Walaupun dia misalnya bilang,
apa adanya, walaupun kita tidak terima ya istri harus terima juga gitu. Lebih senang dibohongin atau keterbukaan sih sebenarnya? Benar. Ya, kan kalau dia misalnya jujur lah. Jujur kan kalau memang dia misalnya ngomong apa ada gini, ya kita juga harus tahu dia bilang cuma 500, masih nih 500-nya buat aku, ya jangan begitu juga dong, ya kan? Ya kasih dan nafas juga lah buat dia juga kan, bukan berarti jadi milik kita juga gitu. Terus kita selalu mengatur. Keterbukaan itu memang perlu sekali gitu. Jadi memang tadi seperti tadi Jeng An bilang ya, kita mampu gak sih? Nggak mampu. Nggak mampu. Kalau Roh Kudus nggak ada tuh nggak mampu. Setuju. Amin. Kita ngerjain deh, nggak bisa. Makanya dahsyat ya, makanya kita penting sekali perlu Roh Kudus, itu luar biasa ya. Roh Kudus yang memampukan kita loh. Dia kan mau dalam apa deh, mau dalam kejujuran, ya, ketaatan, tunduk, mengasihi, ya. Setuju nih, jangan tadi boleh dibawa itu, diingatkan buat kita nih. Si Roh Kudus itu loh yang memampukan kita. Jadi bisa deh kayaknya gitu kan. Bisa ya? Kita mau taat. Bisa. Iya. Bisa banget. Berarti penting sekali ya. Karena kalau kita, sekarang gini, kalau kita tidak mau terima pengajaran yang Roh Kudus kasih, tadi itu dia tadi, Jeng bilang kan, upah dosa adalah ya maut. Nggak bisa keselamatan itu. Jadi ternyata keuangan kita sekarang itu juga membawa kita kepada keselamatan ya ternyata ya. Betul. Maksudnya karena hubungannya dengan ketaatan. Iya. Ketaatan itu kan harga mati buat Tuhan. Ketaatan itu harga mati. Makanya Abraham dibilang bapak orang beriman, karena imannya dia itu. Dia aja mau taat. Mau sharing deh. Dosa apa sih yang bisa terjadi dibuat oleh karena keuangan? Dosa kebohongan. Ayo. Bohongan, betul. Terus apa bisa lagi? Perselingkuhan. Dosa apa lagi tuh? Ya kan? Dalam pelayanan juga bisa bohong karena keuangan loh. Iya. Perpuluhan. Tidak jujur. Ya tidak kan? Jujur. Iya. Ini dosa suami istri nih. Dosa suami istri nih. Kita nggak ini. Dosa suami istri apa sih? Gajian nggak dikasih, gajian. Gaji nggak jujur, gaji. Ini kayaknya pengalaman Jeng An banyak banget nih ya. Demo. Nah, dia lagi curcol juga ini mungkin. Banyak dosa ya, kita banyak dosa. Iya, jadi ini untuk semua para pendengar The Warriors gitu ya, masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman tentang soal keterbukaan, ya kita koreksi diri masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya sendiri menanggapi dari yang Jeng An tadi paparkan masalah tunduk gitu ya, ya kadang-kadang balik lagi kayak minggu lalu kita bahas soal shopping online kayak begitu, kadang-kadang udah beli dulu baru mengaku dosa, terus nominalnya juga gede gitu kan, terus nanti dia bilang udahlah Nyo, ada kok duitnya gitu kan. Aku merasa aku suka pernah bilang gitu, bukan masalah aku tidak tunduk gitu kan, ya biasalah kan sesama hamba Tuhan kan pakainya ayat kalau berantem. Perang ayat lagi dong. Perang ayat gitu. Cuman ya itulah ya maksudnya. Tapi penting banget, walaupun terlambat, tapi keterbukaan itu sangat penting. Nah, tapi pengalaman aku ya, teman-teman, 10 tahun menikah, ya bersyukur pasti kita berdua tuh nggak pernah yang namanya uangmu, uangku, uangku, enggak. Jadi semuanya transparan. Kalaupun aku, jadi ya Kak, Jeng tahu lah ya, maksudnya, kalau dia lagi memang perlu, pokoknya apalagi sejak udah nggak kerja di satu, maksudnya nggak dapat penghasilan yang tetap gitu kan, biasa di akhir bulan aku suka tanya, Hani gimana pembayaran bulan ini sudah beres? Yang pertama sih tanya ini, selalu ingetin perpuluhan udah belum gitu ya, pokoknya apapun itu perpuluhan
Jadi kita karena pernah lah dalam pengalaman pernikahan kita itu kita pernah juga ngalamin namanya kesusahan gitu, sampai pernah bilang, Tuhan entar ya perpuluhannya, entar ya gitu. Jadi kayak ngatur Tuhan, padahal Tuhan kan nggak butuh duit kita gitu. Tuhan cuman mau kita taat gitu. Jadi kita belajar gitu. Kita belajar seberapapun yang kita punya di bulan itu, pasti perpuluhan yang nomor 1 kita sisihkan. Karena kan Tuhan sebenarnya kasih 100%, kalau dibilang cuma 10% sama Tuhan, yaitu itu seberapa sih gitu ya. Harusnya kan kita kasih semua karena itu punya Dia gitu. Nah, tapi memang ya itu sih yang masih terus dalam proses itu, yang soal apa namanya, kalau beli-beli. Kalau aku sih apa aja kayaknya aku ceritain deh sama dia. Emang mungkin pria gitu kali ya, Jeng An. Apalagi tuh ya Jeng R, waktu hari Minggu ke rumah kan, si Jeng R langsung ngeh tuh, beli lagi deh. Yang pencetan. Yang pencetan Jeng R. Ya kan, maksudnya udah punya yang pencetan air. Padahal masih bagus ya. Pencetan air minum Jeng An. Ini lebih canggih lagi. Masih bagus. Nah, dia beli tuh, katanya karena bagus, terus harganya tuh lagi promo banget. Dia kan suka warna putih tuh Jeng An, jadi kode ya, mau kasih hadiah buat Amos tuh yang berbau warna putih. Iya, jadi beli lagi gitu. Aku bilang lah, ini buat apa? Kan kita udah punya. Ya, buat jaga-jaga lah nanti kalau ada apa-apa gitu. Terus ada lagi yang dibeli. Nah, ya kayak gitu-gitu. Ya nominalnya sih mungkin menurut dia kan nggak seberapa ya. Tapi kita yang cewek kan lebih perhitungan kan ya, lebih detail soal hitung-hitungan gitu kan. Kayaknya buat apa gitu. Tapi ya sudah lah ya. Tetap tunduk, bukan nanduk. Masalahnya cuma itu sih proses lah. Taat. Iya, betul. Jadi secara kehidupan sehari-hari, keterbukaan itu sangat luar biasa. Kita juga jadi merasa dihargai, begitu ya. Tetapi yang paling penting ternyata betul. Menurut Alkitab kita, keterbukaan itu adalah masalah ketaatan kita akan firman Tuhan. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu didiskusikan. Ketaatan untuk taat. Jadi karena kita melakukan untuk taat. Lakukan untuk Tuhan, betul. Nggak terpengaruh dengan sepak terjangnya suami sih. Kan kadang-kadang ada orang juga bilang beralasan ya kita mau tunduk asal suami juga jujur. Nah itu berarti kan iman kita tergantung kepada dianya gitu, problem suami. Padahal kan bukan. Ketaatan kita karena perintah Tuhan gitu. Jeng An, tadi ada kalimat menarik tuh, sepak terjangnya suami, maksudnya gimana? Aku ngebayangin main bola. Kadang-kadang kan gini. Kadang-kadang gini. Kalau kita misalnya ngobrol sama sahabat kita, sama teman kita, masalah tentang ketaatan, ya kan? Ya. Misalnya kita bilang, lu harus jujur dong sama pasangan lo, gitu ya. Supaya pasangan lo juga jujur sama lo, gitu. Kadang-kadang kan ada sesuatu yang nggak enak di hati gitu loh. Kita bilang, gimana gue mau jujur, dia juga nggak jujur sama gue. Gitu. Gimana gue mau tunduk sama dia juga mama gue juga bohong-bohong misalnya gitu kan. Nah, kalau menurut gue, dan ini menurut Alkitab loh ya, bukan diada-adain gitu. Taat itu tidak terpengaruh kepada sepak terjang itu karakter suami gitu, atau pasangan kita. Jadi kalau misalnya pasangan kita baik, kita baru baik. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak menutup kemungkinan Jeng An. Kita merasa gini loh, dia juga gitu, ya udahlah, bener nggak? Betul, makanya kita bilang kita ngomong tentang Alkitab. Itu kan menurut kita. Makanya tadi kita sepakat bahwa yang namanya ketaatan itu selalu ada konflik. Karena ketaatan itu pasti kita nggak suka. Sesuatu yang kita nggak suka. Cuman kita kan mau taat. Jadi walaupun suami kita berdegul, dia tidak seperti yang kita mau, tetap kita mau melakukan karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita mau taat kepada Tuhan. Gitu. Jadi bukan masalah balik-balik tadi, gue mau tunduk, lu juga harus mengasih, nggak begitu. Dia juga bisa,
Lakukan aja karena lu mau taat. Jadi intinya Kalau tuh kita melakukan seperti untuk Tuhan gitu ya. Seperti untuk Tuhan. Makanya Roh Kudus itu kenapa Tuhan bilang lu berdosa kepada Roh Kudus nggak diampuni. Gitu, karena konsep taat itu sesuatu yang memang harus dilakukan dan itu sangat serius di dalam Tuhan. Serius loh. Lu nggak taat, Adam dan Hawa ditendang lu dari Taman Eden lu. Iya kan? Jadi lu harus taat, gimana pun suami lu harus taat. Sebagai wanita Tuhan, taat itu adalah sesuatu yang serius. Ya. Begitu. Menarik sekali. Berarti kalau suami kita... Nah, ini balik lagi nih, karena Jeng-an ngomong. Kenapa? Jeng-an ngomongin Adam dan Hawa gitu ya. Kemarin sih ngobrol gitu sama Amos. Iya, Jeng-an tadi kan singgung Adam dan Hawa kan. Nah sebenarnya kan yang pertama nggak taat itu kan si cewek kan. Jadi sebenarnya nih cewek sebenarnya kan tidak bisa dipilih. Tapi aku bilang sama Amos, Hani, kalau cewek itu dari dulu, dari zaman Alkitab tuh penyebab ketidaktaatan. Tapi kenapa cewek dibilang penolong ya? Bener nggak? Lihat deh, kalau teman-teman suka nonton film gitu ya. Kadang-kadang yang bikin masalah kalau anak kecil, kalau nggak wanita anak kecil gitu. Tapi ya puji nama Tuhan, ya kita yang dikenal sumber ketidaktaatan waktu di Taman Eden itu, ya kita ditulis di Alkitab tuh sebagai penolong, bener nggak? Artinya kita lebih punya kekuatan untuk menolong, tapi di mata dunia kita ini kan kaum yang lemah, bener ya? Ya bersyukurlah ada Raden Ajeng Kartini, emansipasi wanita, pasti. Ya tapi ya memang begitu. Ya kodrat kita sekalipun dibilang penolong, ya balik lagi inti dari hari ini kita memang harus tunduk, bukan nanduk, oke? Oke. Ya, buat semuanya juga ya, sahabat warriors yang mendengar gitu ya, buat kita juga ya. Jadi, kalau ada suami punya sepak terjang, kita jangan juga membuat sepak terjang kembali. Oke. Berarti ya sudahlah, kodrat kita memang diminta sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, tunduk. Gitu kan? Sampai mau tunduk? Ya. Dan silakan. Oke, sampai ketemu di dalam program selanjutnya dan kita percayakan pasti menarik buat kita dengar di dalam kehidupan saat. Tuhan berkati. Bye. Bye. Sampai ketemu.